Rumah itu datang seperti jawaban atas doa-doa panjang kami. Setelah bertahun-tahun tinggal di kontrakan sempit di tengah kota, akhirnya aku, istriku Rina dan putri kecil kami Nara bisa membeli rumah sendiri. Harganya jauh di bawah pasaran. Lokasinya memang agak pinggir, di sebuah perumahan lama yang sebagian rumahnya sudah kosong dan tak terawat, tapi bangunannya masih kokoh. Halamannya luas, bahkan cukup untuk membuat taman kecil seperti yang selalu diimpikan Rina. Aneh ya mas, kok bisa semurah ini? Tanya Rina waktu pertama kali melihat iklan rumah itu. Aku hanya tertawa kecil. Mungkin lagi butuh cepat, rezeki kita. Pemilik lamanya tidak pernah kami temui langsung. Semua proses dilakukan lewat perantara agen properti yang terlihat terburu-buru. Ia hanya mengatakan bahwa pemilik sebelumnya sudah pindah keluar kota dan tidak ingin lagi berurusan dengan rumah itu. Hari kami pindahan terasa melelahkan, tapi juga membahagiakan. Nara berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa. Suaranya menggema di ruangan kosong yang belum terisi perabot. Dindingnya memang sedikit lembab di beberapa sudut, tapi itu hal wajar untuk rumah lama. Satu hal yang membuatku sedikit heran adalah halaman belakangnya. Tanahnya lebih gelap dibanding bagian lain, seperti pernah digali. Ada bagian yang sedikit menurun membentuk lingkaran samar, tertutup rumput liar yang tumbuh tidak merata. Aku sempat berjongkok dan menyentuh tanahnya. Lembab, padahal sudah beberapa hari tidak hujan. Mungkin bekas kolam ikan, gumamku pada diri sendiri. Menjelang sore, beberapa tetangga mulai berdatangan. Wajah-wajah mereka ramah, tapi ada sesuatu di mata mereka, seperti rasa ingin tahu yang bercampur kekhawatiran. "Sudah lama kosong, Pak," kata seorang bapak tua bernama Pak Wiryo. "Semoga betah di sini." Nada suaranya terdengar tulus, tapi ketika Rina bertanya kenapa rumah itu lama kosong, ia hanya tersenyum tipis. "Ya, dulu ada sedikit kejadian, tapi sudah lama sekali, tidak usah dipikirkan." "Kejadian apa?" Sebelum sempat bertanya lebih jauh, ia pamit. Anehnya, setelah itu tak ada lagi tetangga yang datang. Gang yang tadi sore ramai mendadak sunyi ketika maghrib tiba. Malam pertama di rumah baru seharusnya menjadi malam yang menyenangkan. Kami tidur di ruang tengah beralaskan kasur lipat, karena kamar belum sepenuhnya dibereskan. Lampu redup menyala, menyisakan bayangan panjang di dinding. Sekitar pukul 12 malam, aku terbangun. Awalnya aku tidak tahu kenapa. Tidak ada suara keras, tidak ada apa-apa. Hanya perasaan seperti ada sesuatu yang kurang beres. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu aku mendengarnya. Suara lirih, sangat pelan, seperti seseorang sedang menangis. Aku menahan nafas, mencoba memastikan apakah itu hanya suara angin. Tapi jendela tertutup rapat. Tidak ada hujan, tidak ada hembusan angin yang cukup kuat untuk menghasilkan suara seperti itu. Tangisan itu terdengar lagi. Lirih, tertahan, seolah berasal dari kejauhan. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkan Rina. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju pintu belakang. Semakin mendekat, suara itu semakin jelas. Itu bukan dari dalam rumah, itu dari luar. Tanganku ragu saat memegang gagang pintu. Entah kenapa jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara kucing berkelahi, atau suara televisi dari rumah tetangga. Aku membuka pintu sedikit. Udara malam langsung menyergap, dingin dan lembab. Bau tanah basah tercium jelas, padahal langit cerah tanpa tanda hujan. Tangisan itu berhenti. Keheningan menggantung di udara, berat dan menekan. Aku bangkit keluar, menyalakan senter dari ponselku. Cahaya putih itu menyapu halaman belakang. Rumput liar bergoyang pelan. Bayangan pohon mangga di sudut halaman memanjang seperti tangan kurus yang merayap di tanah. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika cahaya senterku menyentuh bagian tanah yang lebih gelap, lingkaran samar yang tadi kulihat siang hari, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tanah itu bergerak. Bukan seperti digali, bukan seperti ada yang keluar. Lebih seperti bergelombang sangat halus, lalu diam kembali. Aku memejamkan mata, menggeleng keras.
Mungkin hanya ilusi karena cahaya dan bayangan. Saat hendak kembali masuk, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, tangisan seorang perempuan. Dan kali ini, aku yakin arahnya tepat dari bawah tanah di tengah halaman. Tubuhku membeku, bulu kudukku berdiri. Tangisan itu tidak panjang, hanya beberapa detik. Cukup untuk membuat darahku terasa dingin. "Mas," suara Rina membuatku hampir melonjak. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Kamu dengar juga?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Kami saling berpandangan. Di dalam rumah Nara masih tertidur pulas. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Karena detik berikutnya terdengar suara langkah kecil dari arah ruang tengah. Nara berdiri di sana. Matanya setengah terbuka seperti orang mengantuk. Ia tidak melihat kami. Ia menatap lurus ke arah halaman belakang. Lalu, dengan suara datar yang bukan seperti suara anak kecil biasanya, ia berkata pelan, "Ibu itu dingin ya? Dia mau masuk." Tangisan itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di bawah kaki kami. Sejak malam itu, rumah yang awalnya terasa hangat berubah menjadi tempat yang membuatku sulit bernafas lega. Pagi harinya, aku mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Rina menyiapkan sarapan, Nara duduk diam menggambar di meja makan. Tapi suasana berbeda, terlalu sunyi. "Nara, semalam kamu mimpi apa?" tanya Rina hati-hati. Nara tidak langsung menjawab. Tangannya terus bergerak di atas kertas dengan krayon merah dan hitam. Aku memperhatikan gambar yang ia buat, sebuah lingkaran besar berwarna hitam. Di dalamnya ada sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat. Di bagian perutnya ada coretan merah tak beraturan. "Ibu itu jatuh," gumam Nara tanpa mengalihkan pandangan. "Gelap dan dingin." Sendok di tangan Rina terjatuh ke piring. Aku mencoba menenangkan keadaan. "Itu cuma mimpi, Nak. Jangan dipikirkan." Nara akhirnya menoleh, tatapannya kosong. "Bukan mimpi ya, dia nangis lagi." Aku dan Rina saling pandang. Tangisan semalam bukan hanya halusinasi. Siang itu aku memutuskan untuk merapikan halaman belakang, mencoba mengalihkan pikiran. Matahari bersinar terik, membuat segalanya terlihat normal. Bahkan lingkaran tanah gelap itu tampak biasa saja. Mungkin benar aku hanya terlalu lelah. Aku membawa cangkul kecil, berniat meratakan tanah agar bisa ditanami rumput baru. Saat ujung cangkul menyentuh tanah di bagian lingkaran itu, suara duk terdengar, seperti mengenai sesuatu yang keras. Aku berlutut dan membersihkan tanahnya dengan tangan. Permukaan semen tua, berbentuk bulat. Jantungku berdegup kencang. Perlahan aku menyingkirkan lebih banyak tanah hingga terlihat jelas. Sebuah penutup sumur lama tertanam beberapa sentimeter di bawah permukaan. Sumur? Kenapa ditutup? Dan kenapa tidak pernah disebutkan oleh agen properti? "Mas," suara Rina dari belakang membuatku tersentak. Ia berdiri beberapa langkah dariku, wajahnya pucat. "Kamu ngapain gali-gali di situ?" "Ada penutup sumur," jawabku pelan. Rina memeluk tubuhnya sendiri. "Aku nggak suka tempat itu. Dari tadi aku di dapur, keran air ngucur sendiri." Aku langsung berdiri. "Ngucur sendiri?" Rina mengangguk. "Airnya keruh, kayak bercampur lumpur." Kami masuk ke dapur. Benar saja, di wastafel masih ada sisa air kecoklatan yang belum sepenuhnya mengalir bersih. Aku mencoba membuka keran lagi. Kali ini airnya normal. Mungkin hanya pipa lama yang kotor, pikirku. Tapi saat hendak kembali ke halaman, aku mendengar suara lain. Bukan tangisan, bisikan, sangat pelan, hampir tak terdengar, seperti suara perempuan berbicara di dalam air. Aku membeku. Rina menatapku. "Kamu dengar?" Aku mengangguk perlahan. Suara itu datang dari arah belakang rumah. Kami berjalan bersama ke halaman. Matahari masih tinggi, tapi entah kenapa udara terasa lebih lembab. Bau tanah basah kembali tercium kuat, bercampur aroma anyir yang samar. Lingkaran semen itu kini terlihat lebih jelas karena sebagian tanah sudah tersingkir. Dan aku bersumpah, retakan kecil yang tadi tidak ada, kini muncul di salah satu sisinya. Tiba-tiba Nara muncul di ambang pintu belakang.
Ia berjalan pelan mendekati kami. "Nara, jangan ke sini," seru Rina. Tapi Nara terus melangkah sampai berdiri tepat di atas lingkaran semen itu. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum ceria seperti biasanya, senyum tipis yang membuat dadaku terasa sesak. "Ibu itu di bawah," katanya pelan tanpa mengalihkan pandangan. "Dia nggak bisa keluar." Angin berembus tiba-tiba membuat daun pohon mangga berdesir keras. Aku cepat-cepat menarik Nara menjauh dari situ. "Mulai sekarang, Nara nggak boleh main di belakang ya. Dengar ya," kataku tegas. Nara tidak melawan. Ia hanya terus menatap tanah itu, seolah ada sesuatu yang bisa ia lihat dan kami tidak. Malam kedua datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Sekitar pukul 11, listrik sempat padam beberapa detik. Ketika menyala kembali, terdengar suara air menetes dari arah kamar mandi. Tik, tik, tik. Aku berjalan memeriksa. Keran tertutup rapat, tapi lantai kamar mandi basah. Air menggenang tipis mengalir pelan menuju saluran pembuangan. Dan di tengah genangan itu, ada jejak kaki kecil. Jejak kaki basah mengarah keluar kamar mandi. Aku mengikuti jejak itu dengan jantung berdebar. Jejak tersebut berhenti tepat di pintu belakang rumah. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini tidak lirih, lebih jelas, lebih dekat. Seperti seseorang sedang menangis tepat di bawah lantai rumah kami. Dari arah halaman terdengar suara krek, seperti sesuatu retak. Aku membuka pintu belakang perlahan. Lingkaran semen itu kini terbelah tipis di tengahnya. Dan dari celah kecil itu mengalir air keruh yang berbau anyir, bersamaan dengan suara perempuan yang menangis tersedu-sedu dari dalam kegelapan di bawah sana. Air keruh itu terus mengalir dari celah tipis di tengah lingkaran semen, membasahi tanah di sekitarnya seperti luka yang kembali terbuka. Aku berdiri terpaku beberapa detik, mencoba mencerna apa yang kulihat. Bau anyirnya semakin kuat. Bukan sekedar bau lumpur, tapi seperti air yang terlalu lama terperangkap dalam ruang gelap dan tak pernah tersentuh cahaya. "Mas, tutup pintunya," bisik Rina dari belakangku. Suaranya gemetar. Tangisan itu masih terdengar, pelan, terputus-putus, seperti seseorang kelelahan menangis terlalu lama. Dan suara itu jelas berasal dari bawah penutup sumur yang retak itu. Aku menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Kami mundur perlahan, seolah takut sesuatu akan menyembur keluar dari tanah. Malam itu kami tidak tidur. Setiap beberapa menit, terdengar suara seperti air menetes di bawah lantai. Sesekali terdengar bunyi, duk, pelan. Seperti ada sesuatu yang menabrak dinding sumur dari dalam. Nara duduk diam di sudut ruang tengah, memeluk boneka kesayangannya. Ia tidak menangis, tidak juga berbicara. Hanya menatap ke arah halaman dengan tatapan kosong. Sekitar pukul 3 pagi, suara tangisan itu berubah. Bukan lagi sedih, tapi seperti marah. Jeritannya lebih tajam, lebih menyayat, membuat dadaku terasa sesak. Dan kemudian, semuanya hening. Pagi datang dengan cahaya matahari yang terasa asing. Aku memberanikan diri keluar ke halaman. Tanah yang semalam basah kini terlihat kering kembali. Retakan di lingkaran semen masih ada, tapi tidak lagi mengeluarkan air. Seolah kejadian tadi malam hanya mimpi buruk. Namun ketika aku menyentuh permukaan semen itu, dinginnya tidak wajar. Terlalu dingin untuk benda yang terpapar matahari sejak pagi. Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Siang itu, aku mendatangi rumah Pak Wiryo. Ia tampak terkejut melihat aku datang sendirian. "Pak, dulu di halaman rumah saya memang ada sumur ya?" Tanyaku tanpa basa-basi. Wajahnya berubah tegang. Beberapa detik ia terdiam sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Iya, sumur lama. Sudah ditutup puluhan tahun lalu." "Kenapa ditutup?" Pak Wiryo menghela napas panjang. "Karena ada kejadian." Kata itu kembali muncul. Kejadian. "Orang jatuh, Pak?" tanyaku. Ia menatapku dalam-dalam, seolah mempertimbangkan apakah aku pantas tahu. "Bukan jatuh," katanya akhirnya. "Lebih tepatnya, lebih tepatnya, lebih tepatnya, lebih tepatnya, lebih tepatnya, lebih tepatnya, ditemukan." Darahku terasa dingin. Ditemukan? Siapa? Namanya Sari, istri pemilik rumah waktu itu. Aku terdiam. "Katanya dia kabur dari rumah," lanjut Pak Wiryo pelan. "Suaminya bilang begitu, tapi warga nggak percaya. Soalnya sebelum hilang, sering terdengar mereka bertengkar."
Kasusnya gimana, Pak? Polisi datang, tapi nggak ada bukti kuat. Suaminya nggak pernah dihukum. Beberapa bulan kemudian dia jual rumah itu dan pindah. Aku menelan ludah. Kenapa sumurnya ditutup? Pak Wiryo menatap ke arah rumahku dari kejauhan. Karena setelah jasadnya diangkat, warga masih sering dengar suara tangisan dari dalam sumur itu, terutama malam hari. Suara itu terngiang kembali di kepalaku. Tangisan yang kami dengar, bukan halusinasi. Sejak ditutup memang sempat tenang, lanjutnya. Tapi beberapa tahun lalu, penghuni terakhir rumah itu juga nggak betah. Katanya anak mereka sering sakit dan ngomong sendiri. Aku pulang dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban baru. Begitu masuk rumah, aku melihat Rina duduk di lantai dengan wajah pucat. Di depannya, Nara kembali menggambar. Kali ini bukan hanya satu lingkaran, ia menggambar sumur, dan di dalamnya ada dua sosok kecil selain perempuan berambut panjang itu. Nara, suaraku serak. Itu siapa? Ia menjawab tanpa ragu. Itu bayinya. Tanganku gemetar. Kenapa ada dua? Nara menoleh perlahan. Yang satu belum lahir. Angin tiba-tiba berhembus dari arah dapur, padahal semua jendela tertutup. Pintu belakang bergetar pelan. Lalu terdengar suara retakan yang lebih keras dari semalam. Krek! Aku berlari ke halaman. Lingkaran semen itu kini terbelah lebih lebar. Celahnya cukup besar untuk menampakkan kegelapan pekat di bawahnya. Dan dari dalam sana, terdengar suara percikan air. Perlahan, seperti seseorang bergerak di dasar sumur. Tangisan itu kembali terdengar, lebih dekat. Lebih jelas, dan untuk pertama kalinya, di sela-sela tangisan itu, aku mendengar kata yang diucapkan berulang-ulang dengan suara parau. Tolong. Kata itu terus terngiang di kepalaku. Tolong. Bukan lagi sekadar tangisan tanpa arti. Kali ini jelas, ada permintaan di dalamnya. Permintaan yang terpendam terlalu lama di bawah tanah yang sengaja dikubur. Malam itu aku tidak berani menutup kembali celah di penutup sumur. Aku hanya menaruh papan kayu tebal di atasnya, lalu menindihnya dengan pot tanaman berat. Entah kenapa, aku merasa jika celah itu benar-benar terbuka, sesuatu akan keluar, dan kami tak akan mampu menghentikannya. Rina semakin gelisah. Ia mulai mengemasi beberapa pakaian, seolah siap pergi kapan saja. Kita pindah saja, Mas, katanya pelan. Aku nggak peduli rugi. Aku ingin mengiyakan. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menolak. Bukan karena keras kepala. Lebih karena rasa tanggung jawab. Jika benar ada kebenaran yang dikubur di halaman rumah ini, mungkin selama ini tak ada yang cukup berani untuk menghadapinya. Dan mungkin itu sebabnya kami yang datang. Keesokan harinya, aku kembali ke Pak Wiryo. Kali ini aku meminta alamat keluarga lama yang dulu tinggal di rumah kami sebelum kosong lama. Pak Wiryo sempat ragu, tapi akhirnya ia memberi petunjuk tentang seorang perempuan tua bernama Bu Ratmi, saudara jauh dari Sari. Rumah Bu Ratmi berada 2 gang dari perumahan kami. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan suasananya sunyi. Ia membuka pintu perlahan saat aku mengetuk. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Rumah sumur itu ya? Tanyanya sebelum aku sempat memperkenalkan diri. Aku terdiam, lalu mengangguk. Ia mempersilahkanku masuk. Di ruang tamunya, tergantung foto lama seorang perempuan muda. Rambutnya panjang, wajahnya lembut, senyumnya tipis. Perutnya terlihat membesar dalam balutan kebaya sederhana. Itu Sari, kata Bu Ratmi pelan. Aku menatap foto itu lama. Ada kesedihan di balik senyum perempuan itu. Dia nggak pernah kabur. Dia nggak mungkin ninggalin rumah dalam keadaan hamil 7 bulan. Bertengkar, ia tertawa kecil, pahit. Dia sering dipukul. Sari pernah datang ke sini dengan lebam di lengannya. Darahku terasa mendidih. Kenapa nggak lapor polisi? Sudah, tapi suaminya punya kenalan aparat. Semua ditutup. Bu Ratmi berdiri pelan, mengambil sebuah kotak kayu dari lemari tua. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa surat usang dan seuntai gelang emas tipis. Ini miliknya, ditemukan warga di dekat sumur waktu jasadnya diangkat. Tapi polisi bilang itu bukan bukti apa-apa. Tanganku gemetar saat melihat gelang itu. Ukirannya sederhana, tapi khas.
Setelah Sari ditemukan di dalam sumur, warga dengar tangis setiap malam. Katanya suara perempuan dan bayi. Aku menelan ludah. Bayi? Tanyaku pelan. Iya, kandungannya gak selamat. Hening menyelimuti ruangan itu. Saya yakin dia gak pernah pergi. Dia terjebak di situ. Bukan cuma jasadnya, jiwanya juga. Aku pulang dengan kepala penuh bayangan. Wajah Sari di foto itu terus muncul di pikiranku. Lembut, sedih, seolah tahu sesuatu yang tak pernah bisa ia katakan. Begitu sampai rumah, suasana terasa berbeda. Terlalu sunyi. Rina, panggilku. Tidak ada jawaban. Jantungku berdegup keras. Aku berlari masuk. Rina duduk di lantai ruang tengah, memeluk Nara erat-erat. Nara tadi berdiri di belakang sendirian. Aku nemuin dia lagi ngomong sama tanah. Aku menoleh ke arah laman. Papan kayu yang kutaruh tadi malam sudah bergeser. Pot tanaman yang berat itu terjatuh miring. Dan celah di penutup sumur kini lebih lebar. Air keruh kembali merembes keluar. Tangisan terdengar lagi. Namun kali ini bukan hanya tangisan. Ada suara lain. Seperti seseorang menggaruk dari dalam. Goresan kuku di dinding semen. Perlahan. Memaksa. Aku melangkah mendekat meski lututku terasa lemas. Dari dalam celah itu, adar dingin menyembur keluar. Bau anyirnya lebih tajam dari sebelumnya. Lalu terdengar suara parau. Lebih jelas dari kemarin. Dia dorong. Tubuhku membeku. Dia dorong. Kalimat itu terulang, tersendat, seperti pita kaset rusak diputar berkali-kali. Rina menangis pelan di belakangku. Dan saat aku menunduk menatap kegelapan di dalam celah itu, aku melihat sesuatu bergerak di bawah sana. Kilatan pucat, seperti tangan, dengan kuku panjang dan kulit yang terlalu putih. Perlahan, tangan itu meraih ke atas. Tangan itu muncul hanya sepersekian detik. Cukup lama untuk membuatku yakin bahwa apa yang kulihat bukan ilusi. Kulitnya pucat keabu-abuan. Ujung jarinya kurus dengan kuku panjang dan kotor seperti terendam air terlalu lama. Jari-jari itu meraba-raba celah penutup sumur seolah mencari pegangan untuk menarik diri keluar. Aku mundur dengan napas memburu. "Mas, ada apa?" Suara Rina pecah hampir histeris. Sebelum sempat menjawab, tangan itu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Tangisan berubah menjadi isak tertahan, lalu senyap seketika. Keheningan yang tersisa justru lebih menakutkan. Aku menutup kembali celah itu dengan papan dan pot, kali ini menambah batu bata sebagai pemberat. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha terlihat tegar di depan Rina dan Nara. "Kita nggak bisa terus begini," kata Rina lirih. "Itu bukan hal biasa, Mas." Aku tahu, tapi pergi begitu saja terasa seperti lari dari sesuatu yang belum selesai. Sore itu hujan turun deras tanpa peringatan. Air mengalir deras dari atap, membasahi halaman belakang. Aku berdiri di jendela dapur, memperhatikan tanah di sekitar sumur. Air hujan tidak menggenang. Sebaliknya, ia seperti tersedot ke arah lingkaran semen itu. Seorang sumur di bawah sana masih terbuka. Tiba-tiba lampu dapur berkedip. Air dari keran menyala sendiri. Rina menjerit kecil. Air yang keluar bukan bening, melainkan keruh kecoklatan, bercampur serpihan hitam halus. Bau anyir menyebar cepat memenuhi ruangan. Aku memutar keran sekuat tenaga sampai tertutup, tapi air masih menetes perlahan. Tik, tik, tik. Setiap tetesnya meninggalkan noda merah samar di wastafel. Darah atau hanya karat? Aku tak berani memastikan. Di ruang tengah, Nara tertawa pelan. Bukan tawa riang. Lebih seperti seseorang yang sedang dibisiki sesuatu yang lucu. Aku dan Rina berlari menghampirinya. Nara duduk bersila, menatap ke arah pintu belakang yang tertutup. Ibu itu basah. Dia capek nangis. "Nara, jangan ngomong begitu." Rina memeluknya erat. Tapi Nara perlahan melepaskan diri. Ia berdiri dan berjalan ke arah dapur. Kami mengikuti dengan jantung berdegup kencang. Jejak kaki kecil yang basah mulai muncul di lantai. Bukan jejak Nara. Jejak itu lebih panjang, lebih dewasa.
dan air yang menetes darinya berwarna keruh. Jejak itu muncul satu persatu dari arah pintu belakang, menuju ke dalam rumah. Aku menelan ludah. Jejak itu berhenti tepat di depan kami. Lalu perlahan, satu tetes air jatuh dari udara kosong, membasahi lantai di antara kami. Rina menangis terisak. "Apa maunya?" bisiknya. Seolah menjawab pertanyaan itu, terdengar suara dentuman keras di halaman belakang. Brak! Kami berlari ke jendela. Pot dan papan kayu yang menutup sumur terlempar ke samping. Lingkaran semen itu kini retak lebih besar, memperlihatkan lubang gelap di tengahnya. Air meluap dari dalam, mengalir deras seperti sumur itu baru saja terisi penuh. Dan di antara gemericik air, terdengar jeritan panjang yang membuat darahku serasa membeku. Jeritan itu bukan hanya kesedihan, itu amarah. Malam turun bersama rasa takut yang semakin tebal. Kami memutuskan tidur di kamar dengan lampu menyala terang benderang. Aku memindahkan lemari kecil untuk mengganjal pintu belakang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah terdengar di atap rumah. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan perlahan sambil menyeret sesuatu. Rina memejamkan mata, memeluk Nara yang tertidur gelisah. Langkah itu berhenti tepat di atas kamar kami. Lalu terdengar suara air menetes dari langit-langit. Satu tetes jatuh di pipiku. Dingin. Aku menoleh ke atas. Plafon kamar basah, membentuk lingkaran gelap. Perlahan, air merembes turun membentuk garis seperti rambut panjang yang menggantung. Dan dari sela-sela rembesan itu, terdengar suara berbisik. Dia dorong. Aku memejamkan mata, mencoba tetap waras. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Dia dorong aku. Tiba-tiba Nara membuka mata. Ia duduk tegak, menatap langit-langit dengan senyum tipis. "Ayah," katanya pelan, dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Dia nggak mau sendirian lagi. Plafon kamar mengeluarkan bunyi retakan halus. Dan satu tetes air terakhir jatuh tepat di dahi Nara, berwarna merah pekat. Tetesan merah itu mengalir pelan di dahi Nara sebelum menetes ke pipinya. Rina menjerit dan menarik Nara ke dalam pelukannya. Aku spontan menyeka cairan itu dengan tangan gemetar. Bau logamnya samar, bercampur aroma lembab yang sudah mulai akrab beberapa hari terakhir. Tapi ketika kulihat telapak tanganku di bawah cahaya lampu, itu bukan darah. Hanya air keruh yang entah kenapa tampak merah sesaat di mataku. Plafon kamar tetap utuh. Tidak ada retakan besar, tidak ada lubang. Hanya noda lembab kecil yang perlahan mengering. Namun langkah di atap rumah belum berhenti. Sekarang terdengar jelas. Krek, krek. Seperti beban berat yang berjalan menyeret kaki. Aku memberanikan diri keluar kamar. Setiap langkah terasa berat. Rina memohon agar aku tidak pergi. Tapi aku harus memastikan tidak ada orang sungguhan di atas rumah. Tangga kecil menuju plafon loteng terletak di lorong samping. Aku menariknya turun perlahan. Debu berjatuhan. Suara langkah berhenti. Keheningan menggantung. Dengan senter ponsel di tangan, aku memanjat naik ke loteng. Ruangan sempit itu gelap dan berdebu. Bau kayu tua bercampur sesuatu yang lebih tajam. Bau air tergenang. Senterku menyapu sudut-sudut ruangan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di salah satu sisi papan kayu lantai loteng itu, terlihat bekas basah yang memanjang seperti jejak kaki. Jejak itu menuju tepat di atas kamar kami. Tiba-tiba, suhu udara di loteng turun drastis. Nafasku terlihat seperti embun tipis. Dan di ujung cahaya senter, aku melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang, basah, menutupi punggungnya yang kurus. Gaunnya menempel di tubuh seperti kain yang baru diangkat dari air. Dari ujung rambutnya menetes cairan gelap ke lantai kayu. Aku tidak bisa bergerak. Tanganku kaku memegang senter. Sosok itu perlahan memiringkan kepalanya ke samping. Gerakannya tidak wajar. Terlalu patah. Terlalu kaku.
Lalu ia berbisik. Dia dorong. Suaranya bukan dari mulutnya, tapi dari sekeliling ruangan. Dari dinding, dari lantai, dari udara itu sendiri. Aku mundur satu langkah, papan kayu berderit di bawah kakiku. Senterku berkedip. Dalam satu kedipan cahaya, sosok itu hilang. Loteng kembali kosong. Aku turun dengan tubuh gemetar. Rina langsung menghampiriku. "Ada apa?" tanyanya panik. Aku sulit menjawab. Ada seseorang. Akhirnya aku berbisik. Kami tidak tidur lagi malam itu. Pagi datang dengan cahaya pucat yang terasa asing. Aku keluar ke halaman belakang mencoba menenangkan diri dengan udara segar. Namun pemandangan di sana membuatku terdiam. Lingkaran semen yang semalam retak kini terbelah hampir separuh. Celahnya cukup besar untuk memperlihatkan kegelapan di bawahnya. Air tidak lagi meluap. Sebaliknya, sumur itu tampak kering. Terlalu kering. Seolah airnya telah habis disedot atau diminum sesuatu. Di tepi celah terlihat goresan panjang. Bekas kuku. Aku berlutut perlahan. Dari dalam sumur terdengar gema pelan. Bukan tangisan. Bukan jeritan. Melainkan suara detak. Duk. 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 Seperti detak jantung. Aku tersentak mundur. Di dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Aku berlari masuk. Rina berdiri terpaku di dapur. Semua keran terbuka bersamaan. Air mengalir deras, membanjiri lantai. Dan di tengah genangan itu, berdiri sosok perempuan yang kulihat di loteng tadi malam. Lebih jelas, wajahnya pucat kebiruan, mata cengkung dan kosong. Bibirnya membiru, perutnya membesar seperti sedang hamil tua, tapi bagian bawah gaunnya koyak dan gelap. Air terus menetes dari rambutnya. Nara berdiri beberapa langkah di depannya. Tidak takut, tidak menangis. Kata Nara pelan. Rina menjerit histeris. Aku berlari ke arah Nara, tapi kakiku terasa berat seperti menembus lumpur. Sosok itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Telunjuknya menunjuk ke arah halaman belakang, ke arah sumur. "Buka," bisiknya. Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Buka." Dia masih di bawah. Tiba-tiba, semua keran menutup sendiri. Sosok itu hilang seperti kabut tersapu angin. Hanya genangan air kerur di lantai yang tersisa, dan bau anyir yang semakin kuat. Nara menoleh kepadaku. Matanya berkaca-kaca. "Ayah, bayinya belum ketemu." Di luar terdengar suara retakan keras. Krak! Kami menoleh ke arah halaman. Separuh penutup sumur runtuh ke dalam. Lubangnya kini terbuka lebih lebar, dan kegelapan di dalamnya tampak lebih pekat dari sebelumnya. Dan dari dasar sumur terdengar suara tangisan baru. Bukan perempuan dewasa, tapi tangisan bayi. Tangisan bayi itu tidak keras, namun cukup untuk membuat lututku lemas. Suara itu naik dari dasar sumur yang kini terbuka lebar, menggema di halaman belakang seperti berasal dari ruang yang jauh lebih dalam daripada seharusnya. Tangisnya lirih, tersendat, seperti bayi yang kehabisan tenaga menangis sendirian dalam gelap. Rina menutup telinga Nara, tapi Nara justru meronta. "Itu adik," katanya pelan. "Dia kedinginan." Aku menatap lubang sumur itu. Dinding dalamnya gelap, licin oleh lumut dan air yang entah dari mana datangnya. Meski siang hari, cahaya matahari seperti enggan masuk ke sana. Tangisan itu berhenti mendadak, digantikan suara percikan kecil. Cip, cip, seolah ada sesuatu bergerak di dasar air yang dangkal. Aku mundur perlahan. Kepalaku dipenuhi potongan-potongan cerita dari Bu Ratmi. Sari, hamil 7 bulan, ditemukan di dalam sumur.
suaminya tidak dihukum. Dia dorong. Bisikan itu kembali terngiang. Jika benar Sari didorong, maka seseorang harus tahu kebenarannya. Seseorang yang mungkin masih hidup. Aku teringat satu hal yang dikatakan Pak Wiryo. Suami Sari punya kenalan aparat. Kasusnya ditutup karena kurang bukti. Sore itu juga, meski Rina memintaku tetap di rumah, aku pergi ke kantor kelurahan lama di ujung jalan. Bangunannya tua, arsip-arsipnya disimpan di lemari besi berdebu. Dengan alasan ingin mengetahui riwayat tanah rumahku, aku meminta izin melihat catatan lama. Petugas yang bertugas, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra, tampak enggan, tapi akhirnya membantu. Rumah itu memang ada catatan khusus, katanya pelan sambil membuka map coklat usang. Kasus kematian tahun 1998. Jantungku berdegup kencang. Di dalam map itu ada salinan berita koran lokal. Judulnya kecil, nyaris tak mencolok. Ibu hamil ditemukan tewas di sumur rumah sendiri. Keterangan singkatnya menyebutkan bahwa korban diduga bunuh diri akibat depresi rumah tangga. Tidak ada bukti kekerasan. Aku menggempalkan tangan. Tidak ada laporan lain, tanyaku. Pak Hendra ragu-ragu, lalu mengeluarkan satu lembar tambahan. Ini sebenarnya tidak resmi, catatan internal. Ada tetangga yang melapor sering mendengar pertengkaran, bahkan malam sebelum kejadian terdengar suara benda jatuh dan teriakan. Suaminya? Tanyaku. Iya, namanya Bima. Nama itu terasa asing, tapi juga berat. Sekarang dia di mana? Pak Hendra menggeleng. Katanya pindah keluar kota, tapi beberapa tahun lalu sempat kembali sebentar untuk menjual rumah itu. Setelah itu tidak ada kabar. Aku pulang dengan dada sesak. Begitu membuka pintu rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir semakin pekat. Rina duduk di ruang tengah, wajahnya pucat. Nara tadi pingsan sebentar, katanya pelan. Dia berdiri lama banget di depan sumur. Aku langsung berlari ke kamar. Nara terbaring lemah, tapi matanya terbuka. Dia menatapku tanpa berkedip. Ayah, katanya pelan. Ibu itu ingat wajahnya. Wajah siapa, nak? Yang dorong. Tubuhku membeku. Nara lihat. Ia mengangguk pelan. Dia marah, tapi bukan cuma ke dia. Ke siapa lagi? Nara menoleh ke arah halaman. Ke rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Seperti sesuatu dilempar ke dinding. Aku berlari ke dapur. Di lantai, tergeletak sebuah benda kecil berkilau. Gelang emas. Ukirannya sederhana. Sama seperti yang kulihat di kotak buratmi. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Basah, dingin, seolah-olah baru saja keluar dari air. Dari arah sumur terdengar suara langkah. Bukan langkah di tanah, tapi di dalam sumur. Seperti seseorang memanjat dindingnya perlahan. Krek, krek. Aku mendekat sendiri. Dari dalam kegelapan, dua tangan pucat mencengkram tepi semen. Perlahan, wajah itu muncul. Sari. Lebih jelas dari sebelumnya. Matanya kosong, tapi kini ada sesuatu di dalamnya. Bukan hanya kesedihan, melainkan kebencian yang dalam. Dia bebas, bisiknya. Air menetes dari dagunya. Dia hidup, sementara aku... Tangisan bayi terdengar lagi dari dalam sumur, lebih keras. Sari menoleh ke bawah, lalu kembali menatapku. Tolong, temukan dia. Tubuhku gemetar. Maksudmu, Bima? Tanyaku hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab dengan kata. Namun dari dalam rumah, tiba-tiba televisi yang mati menyala sendiri. Layar berderak, menampilkan bayangan hitam putih seperti rekaman lama. Di layar itu muncul wajah seorang pria. Usianya lebih tua, rambutnya memutih sebagian. Tapi matanya tajam dan dingin. Sama seperti foto kecil yang kulihat di arsip kelurahan. Rina menjerit pelan. Di bawah gambar wajah pria itu, muncul teks berita lokal yang bergerak pelan. Pengusaha properti lokal hadir acara peresmian proyek baru. Nama yang tertera di bawahnya membuat nafasku tercegat. Bima Prasetyo. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin dia tidak pernah benar-benar lolos. Nama itu terus terngiang di kepalaku. Bima Prasetyo. Wajahnya yang muncul di layar televisi tadi malam tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Senyum tipisnya tampak percaya diri.
berdiri di antara pejabat dan wartawan seolah masa lalunya bersih tanpa noda. Namun rumah ini tahu kebenarannya. Dan kini kami juga tahu. Sejak kemunculan nama itu, gangguan di rumah semakin menjadi. Bukan hanya tangisan atau bisikan lagi. Ada pola, ada tujuan. Seolah-olah Sari tidak sekadar menghantui. Ia mengarahkan. Malam itu, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Angin mengguncang jendela dan membuat ranting pohon mangga mencakar-cakar atap seperti kuku panjang. Sumur di halaman terbuka sepenuhnya. Lingkaran semen yang retak kini runtuh hampir seluruhnya, menyisakan lubang gelap menganga. Tangisan bayi terdengar bersahut-sahutan dengan isak perempuan dewasa. Aku berdiri di ambang pintu belakang menatap kegelapan itu. Dalam hatiku ada dua pilihan yang saling bertarung. Menutup kembali sumur itu, atau membukanya sepenuhnya. "Ayah," suara Nara terdengar pelan di belakangku. "Ibu itu nggak marah sama kita." Aku menoleh. Wajah Nara pucat, tapi matanya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. "Dia cuma mau dilihat," lanjutnya. "Dia mau orang tahu." Kalimat itu seperti kunci yang membuka sesuatu dalam pikiranku. Selama ini Sari dikubur, bukan hanya jasadnya, tapi juga kebenarannya. Kasusnya ditutup, ceritanya diputar balikan. Dia disebut depresi, disebut bunuh diri. Padahal mungkin ia berjuang. Hujan semakin deras, petir menyambar, menerangi halaman dalam kilatan cahaya putih. Dan di salah satu kilatan itu, aku melihat sosok Sari berdiri di samping sumur. Gaunnya basah menempel di tubuh, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Namun kali ini ekspresinya berbeda. Tidak ada jeritan, tidak ada amarah, hanya tatapan memohon. "Buka semuanya," bisiknya. Suaranya bercampur suara hujan. "Jangan kubur lagi." Tiba-tiba sumur itu mengeluarkan suara gemuruh dari dalam. Air meluap, tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini airnya jernih. Di permukaan air yang naik perlahan terlihat bayangan kecil, seperti tubuh bayi yang melayang. Rina menahan nafas di belakangku. "Mas, jangan dekati." Namun kakiku melangkah sendiri. Aku berdiri tepat di tepi sumur. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. Dari dalam air terdengar suara lirih. Bukan tangisan, melainkan gumaman. "Gelap, gelap." Aku berlutut dan menyorotkan senter ke dalam. Cahaya itu memantul di dinding sumur yang basah. Dan di dasar sana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Sisa kain kebaya yang menempel pada tulang belulang. Dan di sampingnya, serpihan kecil tulang yang jauh lebih kecil. Selama ini, mungkin tidak semuanya diangkat. Atau mungkin ada yang sengaja dibiarkan. Air sumur tiba-tiba bergetar hebat. Sari muncul di hadapanku, lebih jelas dari sebelumnya. Matanya kini tidak kosong. Ada air mata di sana. "Dia dorong aku," katanya pelan. "Dia bilang tidak mau anak itu." Rina terisak. Aku menggenggam tangan. Semua potongan cerita kini menyatu. Pertengkaran, kehamilan, suami yang tidak ingin anak itu lahir, dan sumur yang terlalu mudah dijadikan tempat menghilangkan masalah. "Aku akan cari dia," kataku pelan. Suaraku hampir tenggelam oleh hujan. Sari menatapku lama, lalu perlahan menggeleng. Bukan itu. Tangannya yang dingin menyentuh dadaku. Rasa beku menjalar seketika. "Bukan balas," bisiknya, "tapi buka. Buka, bukan balas dendam. Buka kebenaran." Tiba-tiba tubuhku seperti ditarik masuk ke dalam sumur. Bukan secara fisik, tapi pikiranku. Aku melihat kilasan malam itu. Sari berdiri di tepi sumur, menangis. Bima berteriak marah. Dorongan keras, tubuh yang terjatuh, benturan, air, gelap, dan suara tangisan yang tak pernah sempat terdengar dunia. Aku tersentak mundur, terengah-engah. Hujan berhenti mendadak. Sumur kembali tenang.
Airnya surut perlahan. Sari berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya kini lebih damai. Namun sebelum menghilang, ia berkata satu kalimat terakhir. Jika kebenaran terkubur lagi, aku akan tetap di sini. Tubuhnya memudar seperti kabut tersapu angin. Tangisan bayi berhenti. Untuk pertama kalinya sejak kami pindah, halaman belakang terasa sunyi. Namun aku tahu ini belum selesai. Karena di dalam rumah, televisi kembali menyala sendiri, menampilkan alamat kantor Bima Prasetyo. Dan kali ini, layarnya tidak berkedip, seolah menunggu langkahku berikutnya. Alamat itu tertulis jelas di layar televisi yang menyala sendiri. PT Prasetyo Graha Sentosa, Kawasan Industri Barat. Tidak ada gangguan gambar, tidak ada suara berderak. Hanya alamat itu terpampang seolah sengaja ditunjukkan padaku. Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu mau ke sana?" Aku tidak langsung menjawab. Di halaman belakang, sumur itu kembali sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada bisikan. Seolah-olah setelah menunjukkan kebenaran, Sari memilih menunggu. Menunggu keputusan kami. "Aku harus," kataku akhirnya pelan. "Tapi sebelum itu, kita harus selesaikan yang di sini." Pagi berikutnya aku menghubungi Pak Wiryo dan 2 warga lain yang dulu tinggal di sekitar rumah saat kejadian itu terjadi. Awalnya mereka ragu ketika mendengar niatku untuk menggali kembali sumur tersebut. "Sudah lama ditutup, Ardi," kata Pak Wiryo cemas. "Kadang ada hal yang memang lebih baik dibiarkan." Justru karena dibiarkan, dia tidak pernah tenang. Akhirnya, dengan berat hati, mereka setuju membantu. Kami membawa linggis, sokop, dan senter besar. Rina membawa Nara ke rumah Bu Ratmi agar tidak melihat prosesnya. Langit mendung sejak pagi, seolah menahan hujan yang belum jatuh. Kami berdiri mengelilingi sumur yang terbuka separuh. Bau lembab dan anyir menyeruak begitu papan terakhir disingkirkan. Aku menelan ludah. Mulai. Linggis menghantam sisa semen tua. Retakan melebar. Potongan beton runtuh satu persatu hingga akhirnya lubang sumur terbuka sepenuhnya. Kegelapan di dalamnya pekat. Pak Wiryo menyorotkan senter ke bawah. Air hanya setinggi betis orang dewasa. Dasarnya terlihat berlumpur. "Aku turun," kataku. "Jangan sendiri," seru salah satu warga. Tapi aku sudah mengikatkan tali di pinggangku. Dengan hati-hati, aku menuruni dinding sumur yang licin. Bau air tua menusuk hidung. Setiap pijakan terasa rapuh. Begitu kakiku menyentuh dasar, rasa dingin langsung merambat hingga ke tulang. Lumpur lembek di bawah kakiku seperti menelan perlahan. Aku menyinari sekeliling. Dan di sudut dasar sumur, setengah tertutup lumpur, terlihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Sisa kain kebaya. Rapuh, kusam. Aku berlutut, menggali perlahan dengan tangan gemetar. Lumpur menempel di kulitku. Lalu terlihat tulang. Rapuh, putih keabu-abuan. Tulang rusuk. Dan tak jauh darinya, serpihan tulang kecil yang jauh lebih mungil. Tanganku berhenti. Di atas sana Pak Wiryo terdiam. "Ya Tuhan," bisiknya. Tiba-tiba udara di dalam sumur terasa lebih berat. Senterku berkedip sesaat. Di balik cahaya redup, aku melihat bayangan berdiri di depanku. Sari. Ia tidak lagi marah. Wajahnya basah, tapi matanya penuh harap. "Akhirnya," bisiknya. Tangisan bayi terdengar pelan. Namun kali ini bukan tangisan kesakitan. Lebih seperti desahan lega. Aku mendongak ke atas. "Tarik perlahan, kita angkat semuanya." Dengan hati-hati, tulang belulang itu dimasukkan ke dalam kantong plastik besar yang sudah kami siapkan. Prosesnya lama, sunyi. Hanya suara nafas berat dan sesekali isak tertahan dari warga yang menyaksikan. Begitu aku ditarik naik kembali ke permukaan, langit yang sejak pagi mendung akhirnya menurunkan hujan. Namun hujan kali ini terasa berbeda. Ringan, tenang, seolah membasuh sesuatu yang lama terpendam. Kami sepakat melaporkan temuan ini ke polisi,
dengan membawa kembali bukti lama yang sempat diabaikan. Bu Ratmi datang ketika mendengar kabar itu. Ia menangis lama saat melihat kantong tersebut. "Maafkan kami," bisiknya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah terasa sunyi tanpa teror. Tidak ada keran menyala sendiri, tidak ada jejak kaki basah, tidak ada tangisan dari sumur. Namun menjelang tengah malam, ketika aku duduk sendirian di ruang tengah, lampu berkedip pelan. Suhu ruangan turun perlahan. Aku tahu ia datang. Sari berdiri beberapa langkah dariku. Namun kali ini, tidak basah. Gaunnya bersih. Rambutnya tergerai rapi. Di pelukannya ada sosok kecil yang bercahaya samar. Bayi itu tidak menangis. Ia tertidur. Sari menatapku dengan senyum tipis. "Terima kasih," bisiknya. Mataku terasa panas. "Aku akan cari dia," kataku pelan. "Dia tidak boleh bebas." Sari menggeleng lembut. Waktu akan menjemputnya. Tubuhnya perlahan memudar. Namun sebelum benar-benar hilang, ia menatap ke arah pintu belakang, ke arah sumur yang kini kosong. Tanah di sekitarnya mulai runtuh perlahan, seperti menutup diri sendiri. Sumur itu tertutup kembali, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Dan ketika semuanya kembali sunyi, aku sadar satu hal. Teror memang berhenti, tapi kebenaran baru saja dimulai. Karena di luar sana, Bima Prasetyo masih hidup. Dan kali ini, rahasia yang dia kubur telah bangkit kembali. 3 minggu setelah penggalian itu, hidup kami perlahan terlihat normal kembali. Sumur di halaman belakang sudah benar-benar ditutup, bukan dengan semen seperti dulu, melainkan ditimbun tanah baru dan ditanami rumput segar. Di atasnya, Rina menanam pohon kamboja kecil. Katanya agar tempat itu menjadi tanda doa, bukan lagi ketakutan. Sisa tulang belulang yang ditemukan telah dimakamkan ulang secara layak. Bu Ratmi hadir, menangis dalam diam sepanjang prosesi. Beberapa warga yang dulu menyaksikan kejadian puluhan tahun lalu juga datang. Tidak ada yang banyak bicara, tapi dari wajah mereka terlihat rasa bersalah yang akhirnya menemukan jalan keluar. Polisi membuka kembali berkas lama. Bukti baru, tekanan warga, dan pemberitaan yang mulai muncul membuat kasus itu tidak bisa lagi diabaikan. Nama Bima Prasetyo kembali disebut. Kali ini bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai suami dari korban pembunuhan yang belum pernah benar-benar diadili. Aku sempat datang ke kantornya. Gedungnya tinggi, modern, penuh kaca. Sangat kontras dengan sumur gelap tempat istrinya pernah dikubur. Aku tidak bertemu langsung dengannya hari itu. Ia sedang dinas luar kota, kata resepsionis dengan senyum profesional. Tapi ketika aku berdiri di lobi gedung itu, tiba-tiba lampu gantung di atas berkedip pelan. Suhu ruangan terasa turun sesaat. Dan di permukaan kaca dinding, aku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangku. Tenang, tidak marah. Hanya mengawasi. Aku tidak menoleh. Aku tahu ia ada. Dan aku tahu ia tidak lagi sendirian. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul. Bima Prasetyo mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol saat tengah malam. Mobilnya menabrak pembatas dengan kecepatan tinggi. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Ia selamat. Namun menurut kabar, sebelum mobilnya kehilangan kendali, ia berteriak histeris kepada sesuatu yang tidak terlihat. Sopir truk yang berada di belakangnya bersaksi bahwa mobil Bima tiba-tiba oleng seperti menghindari seseorang yang menyeberang jalan. Padahal, jalan itu kosong. Sejak itu proses hukum berjalan lebih cepat. Tekanan publik membuat penyelidikan lama dibuka sepenuhnya. Bukti forensik dari sumur, kesaksian warga, dan catatan pertengkaran lama membentuk pola yang tidak bisa dihapus lagi. Bima akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Malam ketika berita itu diumumkan, rumah kami terasa sangat sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada bau anyir, tidak ada langkah di atap. Aku duduk di teras belakang memandangi tanah tempat sumur itu dulu berada. Pohon kamboja kecil bergoyang pelan tertiup angin malam. Nara datang menghampiriku. "Yah, ibu itu sudah pergi." Aku menoleh. "Kamu lihat." Nara mengangguk. "Tadi dia berdiri di situ. Dia senyum, terus ada cahaya,
terus hilang. Aku menarik Nara ke dalam pelukanku. Untuk pertama kalinya sejak kami pindah, aku benar-benar merasa rumah ini milik kami. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 12 malam, terdengar suara lembut dari arah halaman. Bukan tangisan, bukan jeritan, melainkan suara air. Cip, cip, cip. Aku membeku. Perlahan aku berdiri dan berjalan ke pintu belakang. Rina mengikutiku dengan wajah tegang. Kami membuka pintu bersama. Tanah tempat sumur itu dulu berada tampak basah. Padahal tidak hujan. Air membentuk lingkaran samar tepat di atas bekas sumur. Lingkaran itu perlahan menggelap, seperti tanah yang kembali tenggelam. Angin berembus pelan membawa aroma lembab yang sangat familiar. Dan dari dalam tanah, terdengar suara yang sangat pelan. Bukan suara Sari, bukan suara bayi, suara lain. Lebih dalam, lebih berat, seperti gema dari ruang yang jauh lebih tua dari sumur itu sendiri. Aku menahan nafas. Lingkaran tanah itu berhenti menggelap. Air meresap kembali. Semua kembali normal. Hanya rumput dan pohon kecil yang berdiri diam di bawah cahaya bulan. Rina menggenggam tanganku erat. Itu apa tadi? Aku tidak punya jawaban. Mungkin Sari memang sudah pergi. Mungkin bayinya sudah tenang. Tapi sumur itu telah terbuka terlalu lama. Dan ada kemungkinan bukan hanya satu hal yang pernah dikubur di sana. Aku menutup pintu perlahan. Lampu ruang tengah menyala hangat. Nara sudah kembali ke kamarnya. Rumah ini terasa damai. Namun saat aku hendak mematikan lampu dan masuk ke kamar, terdengar satu suara terakhir dari arah halaman. Sangat pelan, hampir seperti hembusan angin. Tolong! Aku berhenti. Darahku terasa dingin. Karena suara itu bukan suara perempuan dan bukan suara bayi.